I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Ibu, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya bingung menghitung pajak peternakan ayam saya. Boleh saya lihat profil Ibu? Mari kita rinci ya, Bu. Oh, jadi penghasilan bruto Ibu sebesar 5 miliar ya? Iya, Pak. Saya ingin tahu berapa besarnya pajak yang harus saya bayar. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu norma penghitungan beban deductible dan non-deductible? Waduh, saya kurang tahu, Pak. Tolong jelaskan. Tentu saja boleh Ibu. Jadi norma penghitungan ini adalah pedoman untuk kita menghitung penghasilan itu dari wajib pajak yang belum mampu untuk menyelenggarakan pembukuan. Nah, untuk persentase normanya itu sesuai dengan jenis usaha dan wilayah masing-masing. Namun dalam kasus Ibu, karena Ibu sudah memiliki pembukuan yang lengkap dan omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, maka Ibu menggunakan yang pembukuan, bukan yang normal lagi. Nah, lalu beban deductible adalah pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto karena itu berkaitan langsung dengan usaha. Contohnya ada gaji, utilitas, sewa, dan promosi. Sedangkan beban non-deductible adalah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan karena itu bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan usaha. Contohnya ada makan pribadi dan liburan keluarga. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu terkait dengan cara penghitungannya seperti apa? Jadi pertama kita hitung dulu bebannya ya Ibu. Jadi beban deductible-nya yaitu kan ada sewa tempat 250 juta, gaji pegawai 380 juta, listrik dan airnya 150 juta, barang dagangannya 2 miliar 250 juta, dan biaya promosinya sebesar 500 juta. Nah, ini kita total, jadi total beban deductible Ibu sebesar 3 miliar 530 juta. Selanjutnya kan tadi penghasilan brutonya Ibu kan 5 miliar ya, itu dikurangi dengan beban deductible-nya sebesar 3 miliar 530 juta, sehingga penghasilan neto Ibu yaitu 1 miliar 470 juta. Ibu tidak ada tanggungan ya? Iya, nggak ada. Jadi PTKP Ibu 54 juta. Nah, penghasilan neto Ibu yang tadi 1 miliar 470 juta ini kita kurangi dengan PTKP-nya yaitu 54 juta. Jadi kita mendapatkan PKP Ibu sebesar 1 miliar 416 juta. Kemudian kita hitung PPh-nya ini menurut pasal 17 ayat 1 huruf A atau yang bisa kita sebut tarif umumnya. Ini pertama kita 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Kemudian 15% dikali 190 juta itu 28 juta 500. Yang 25% dikali 250 jutanya ya sama dengan 62 juta 500. 30% dikali 916 juta sama dengan 274 juta 800. Nah, ini kita tambah jadi total PPh terutang Ibu sebesar 368 juta 800. Kemudian PPh 25-nya yang sudah dibayarkan sebesar 55 juta. Jadi PPh kurang bayarnya kita hitung. Tadi PPh terutangnya kan 368 juta 800 dikurangi PPh 25-nya 55 juta sehingga kita mendapatkan PPh kurang bayar Ibu sebesar 313 juta 800 ribu. Kok besar sekali, Pak? Iya Ibu, karena penghasilan bruto Ibu itu sudah lebih dari 1 miliar. Tapi tenang Ibu, untuk pembayarannya tuh bisa bertahap.
Baik, terima kasih sudah menjelaskan dengan sangat detail, Pak. Sama-sama Ibu. Home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pak, saya ingin konsultasi tentang pajak restoran saya. Ini baru pertama kali saya menjalankan usaha dan pertama kali juga saya mau membayar pajak. Silahkan duduk, boleh saya lihat ke pintu terlebih dahulu. Oh, Bapak termasuk kategori UMKM ya? Ada kebijakan khusus untuk Bapak? Iya, Pak. Saya ingin tahu berapa pajak yang harus saya bayar. Untuk UMKM ini ada aturan baru di Undang-Undang KPP tahun 2021, yakni Anda cukup membayar pajak final sebesar 0,5% dari omset bruto Bapak. Memangnya Undang-Undang KPP tahun 2021 itu apa ya, Pak? Undang-Undang KPP tahun 2021 ini merupakan sebuah regulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan dan merampingkan sistem perpajakan di Indonesia, Pak. Oh, begitu. Baik, Pak. Jadi pajak yang harus saya bayar itu berapa ya? Untuk langkah pertama, kita menghitung omset tahunan Bapak terlebih dahulu. Omset per bulannya 30 juta ya. Sehingga omset per tahunnya menghasilkan 360 juta. Untuk menghitung pajak finalnya, tinggal dikalikan dengan 0,5%, menghasilkan 1.800.000 per tahun. Jadi, total pajak penghasilan final yang terutang Pak Anton untuk tahun 2024 ini sebesar 1.800.000. Sedangkan untuk pembayaran per bulannya 150.000. Wah, semurah itu, Pak. Betul, ini bertujuan untuk mendukung pelaku UMKM agar lebih mudah dalam perpajakan. Intinya, pajak itu tidak menakutkan ya Pak, kami ada untuk selalu membantu. Terima kasih banyak, Pak, sudah menjelaskan secara detail. Sekarang saya jadi paham. Baik Pak, sama-sama. Saya justru senang dapat membantu Bapak.